Dulu anak-anak itu pernah kita tanya, Bang, cita-citanya jadi apa? Pernah diinterview ya satu ya? Ya, kira-kira Abang bisa tebak nggak dia jawab apa, Bang? Belum tergambarkan saya, karena kebiasaan mereka tadi kan kalau nggak ngumpulin barang-barang bekas Ya. kan terbiasa dengan masyarakat sekitar lah Ya. seperti apa. Dan anak itu menjawab dengan polosnya, Bang, mau jadi pengedar narkoba. Kalaupun tidak ada perhatian pemerintah sama kita, Bang, bagi kita nggak masalah. Gitu ya. Bagi kita nggak masalah, karena kita masih bisa berjalan sendiri. Itulah goals yang kami tuju, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan saya pun sudah ngomong sama Taslim dan kawan-kawan, relawan-relawan yang lain, seandainya kalian nanti sudah keluar dan lain sebagainya, kalaupun aku sendiri di sini, aku sendiri di sini. Masya Allah. Ini kita pengen mungkin diputarkan video singkat profil Sanggar Pelita yang ada di bantaran Sungai Deli. Silakan operator. 6 tahun berjalan sejak didirikan pada 11 Oktober 2020, Sanggar Pelita kini aktif beroperasional di 2 titik lokasi marginal Kota Medan. Setiap hari Minggu, dari pukul 10 hingga 12 siang, bantaran Sungai Deli di Jalan Brigjen Katangso dan kawasan pinggiran rel kereta api di Jalan Bangunsari berubah menjadi ruang belajar alternatif yang padat aktivitas. Di sini, anak-anak prasejahtera didampingi melalui pendekatan yang humanis dan tidak kaku. Menggunakan media interaktif seperti proyektor, materi akademik dasar mulai dari mengenal huruf, membaca, hingga berhitung diramu agar mudah diserap. Tidak hanya itu, melalui divisi pendidikan, penelitian, dan pengabdian, Sanggar ini juga menyusun kurikulum non-formal untuk mewadahi minat seni, puisi, dan kreativitas anak-anak binaan. Keberlangsungan kelas ini bertumpu pada komitmen kolektif para relawan muda. Melalui sistem rekrutmen terbuka, mahasiswa dari berbagai latar belakang jurusan disaring dan diwajibkan melewati masa orientasi sebelum terjun langsung mendampingi anak-anak di depan kelas. Sebuah ekosistem kerja sosial yang tidak hanya mengajar, tetapi juga membentuk lingkaran kekeluargaan baru di kalangan anak muda Medan. Di balik keceriaan setiap hari Minggu, ada roda organisasi yang harus terus berputar. Bergerak secara swadaya tanpa bantuan dana formal, menuntut Sanggar Pelita untuk memiliki manajemen operasional yang kokoh. Mulai dari pengelolaan logistik belajar, konsistensi kehadiran relawan, hingga strategi menjaga kepercayaan masyarakat sekitar. Sebab, merawat konsistensi sebuah gerakan sosial di tengah keterbatasan adalah seni pengelolaan yang sesungguhnya. Baik, kita sudah melihat video profil dari Sanggar Pelita yang ada di bantaran Sungai Deli, dan tadi terakhir informasi yang kita update ternyata ada juga di pinggiran rel ya. Ya. Betul ya Bang Taslim ya. Baik, saya mengira-ngira jangan-jangan Bang Taslim nih niat mulianya jangan-jangan anak Pak Ustadz kayaknya nih. Punya niat yang sangat mulia ya, bermanfaat untuk orang banyak ya. Apa hadisnya tuh? Anfa'il nas. Saya lupa hadisnya, pokoknya ada yang bilang sebaik-baik manusia ada manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain ya, kurang lebih begitu ya. Iya, iya. Baik, nah tadi kita sudah bahas dengan Bang Taslim bagaimana kemudian juga Bang Taslim bisa bertahan dan membesarkan Sanggar Pelita. Kita sudah melihat juga bagaimana video tentang profil dari Sanggar Pelita, termasuk kegiatannya banyak di luar ya Bang Taslim ya, benar ya? Iya, iya, benar. Nah kali ini kita didampingi salah satu pembina ya, ada Bang Randy, benar Bang ya? Bang Randi. Randi ya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Bang Randi? Alhamdulillah sehat Bang, mudah-mudahan Abang dan tim juga begitu. Amin. Baik, Bang Randi, kira-kira secara personal, kira-kira apa alasan yang membuat Abang akhirnya ikut turun tangan mendampingi Sanggar Pelita sampai dengan saat ini? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bang Zain dan tim yang sudah mengundang kami ya. Kalau ditanya secara personal, alasan saya ikut bergabung memang
Saya secara latar belakang pendidikan memang sarjana pendidikan, Oke, SPD ya. malah ada I-nya Iya, lagi, iya. malah ada Baik, I-nya. baik, 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 Nah, baik. tetapi memang nggak tahu kenapa Bang, saya itu lebih peduli dengan lembaga-lembaga pendidikan non formal. Karena kita lebih bisa bebas berekspresi ya, Mhm. ketimbang misalnya kayak di sekolah yang Iya. kita harus mengikuti aturan Ah, ini iya, dan itu regulasi-regulasi sebagainya, segala macam regulasi ya. dan lain sebagainya. Mhm. Jadi kita kreativitas kita itu ada batasan yang Mhm, jelas di mhm, situ, mhm, berbeda dengan di lembaga-lembaga pendidikan non formal macam Sanggar Pelita. mhm. Dan memang sebelumnya juga sebelum bergabung di Sanggar Pelita juga saya sudah punya pengalaman lah sedikit tentang hal yang semacam itu. Mhm. Gitu. Bahkan dulu juga saya mainnya main tunggal gitu. Nah, Oh. kenapa main tunggal bisa, kenapa dengan tim Iya, tidak iya, gitu. iya, iya, Jadi betul, saya lebih betul. bersemangat dengan adanya tim. Harusnya lebih realistis ya. Harusnya lebih realistis gitu, Bang. Baik. Oke, Bang Nandi, kita ngelihat kondisi sekarang dolar sudah 18.000 berapa ya? Saya lupa. 18.000 berapa, Bang? Masih ingat? Kayaknya menuju 200 sih. Ya dengan kondisi ekonomi yang nggak pasti sekarang dan kemungkinan aja ya namanya bisnis yang disetting secara baik aja bisa jadi bubar kan. Betul. Apalagi ini dunia non formal gitu kan dan nirlaba lah kata non profit kata Bang Taslim tadi. Nah kira-kira bagaimana cara Bang Randi untuk mensupport Sanggar Pelita ini agar tetap bisa bertahan dan mempunyai mental yang gak gampang menyerah, Bang? Tentu pertama Bang, sebelumnya saya disclaimer duluan Iya. Bang ya, dari tadi saya disebut sebagai pembina. Iya. Kelebihan saya cuma satu Bang, saya lebih tua dari mereka. Tidak ada kelebihan yang lain, hanya karena lebih tua saja. Siap. Jadi tentu realitas yang ada sekarang itu tidak bisa kita elakkan begitu saja ya Bang. Tentu sebagai pembina, saya juga harus memberikan contoh kepada relawan-relawan yang lain. Meskipun setiap minggunya belum tentu juga saya bisa hadir, tapi saya upayakan hadir karena kadang-kadang di hari Minggu itu juga saya ada pekerjaan. Oke. Tapi meskipun nanti hanya setengah jam, saya selalu sempatkan untuk hadir. Diupayakan tetap hadir ya. Diupayakan tetap hadir gitu. Persoalan ekonomi tadi memang ini juga menjadi perhatian Bang ya, tapi ada yang menurut saya ini fakta yang cukup menarik juga Bang dari relawan-relawan Sanggar Pelita. Tadi Taslim juga sudah menyampaikan ke Bang Zain bahwa ini relawan kita banyak, tentu saja juga tidak hadir setiap minggunya gitu. Betul. Tetapi Bang, setiap kali kita berkegiatan, selesai berkegiatan kita nanti kumpul, evaluasi dan lain sebagainya, kita pesan makan, pesan minum, betul. itu bayarnya masing-masing Bang. Oh, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong. Bayarnya masing-masing. Jadi saya tidak begitu khawatir dengan kenaikan dolar terhadap rupiah itu, karena memang kita punya tim yang punya kesadaran yang luar biasa ya. punya kesadaran yang luar biasa. Dan bahkan kadang-kadang itu yang apa namanya, mohon maaf kan tidak semuanya juga punya uang Iya, gitu ya, kemampuan ya. tidak punya kemampuan ya gitu. Dan dia akan tetap mengupayakan itu gitu untuk bisa ikut dan lain sebagainya gitu. Jadi kembali saya ucapkan bahwa kenaikan dolar itu alhamdulillah tidak berpengaruh bagi kita, dan Berarti semoga ke depan juga tetap begitu. Berarti ini mengkonfirmasi pernyataan Presiden bahwa orang di kampung-kampung nggak pengen dolar gitu ya. Baik, kira-kira seberapa kronis Bang permasalahan pendidikan di Kota Medan? Ini saya mau konfirmasi pertanyaan ke Bang Taslim karena Bang Taslim kesannya nggak jawab secara jelas nih, secara clear nih. Iya. Artinya bantaran Sungai Dari dan pinggiran rel tadi salah satu atau salah dua katakan ya. Iya. Contoh di mana dua titik itu pendidikan terkesannya tidak bisa dinikmati oleh semua orang, katakan seperti itu. Nah, Bang lihatnya seperti apa? Tentu apa namanya, satu lagi Bang yang perlu kami sampaikan, mungkin tadi terlewat, bahwa relawan kami ini rata-rata justru bukan orang situ, Iya, bukan orang pastinya, setempat. pastinya. Kebanyakan dari luar gitu ya. Iya, ya terkait dengan apa namanya, bagaimana urgensinya pendidikan di Oke. kacamata Bang Taslim. Satu tentu Bang, karena saya punya memang latar belakang pendidikan Iya. ya. Yang kedua juga begini Bang, realitas yang ada di situ ini ada dua yang mau saya ceritakan. Pertama itu apa namanya, dulu anak-anak itu pernah kita tanya Bang, cita-citanya jadi apa? Pernah diinterview satu ya? Ya.
Kira-kira abang bisa tebak nggak dia jawab apa bang? Belum tergambarkan saya, karena kebiasaan mereka tadi kan kalau nggak ngumpulin barang-barang bekas Ya. kan terbiasa dengan masyarakat sekitar lah Ya. seperti apa. Dan anak itu menjawab dengan polosnya, bang, mau jadi pengedar narkoba katanya. Allahu Akbar. Jadi itu tentu semacam palu godam buat kita, ya, bahwa Tamparan keras ya. tamparan keras itu. Sehingga dia dengan menjawab dengan begitu polos kan karena dia melihat itu di sekeliling dia Iya mungkin. betul. Itu cara mendapatkan uang yang mudah gitu kan. Hmm. Yang kedua, baru-baru aja terjadi tahun lalu, belum setahun. Kebetulan yang punya tempat sanggar kita ini bang, kami manggilnya Bunda. Jadi sanggar kita ini berada di halaman rumah Bunda, Oke. numpang di situ. Nah Bunda ini punya perhatian yang luar biasa untuk anak-anak setempat. Jadi kemarin itu ada satu anak yang ditanya, kau kenapa nggak sekolah? Nggak apa-apa. Sampai 3 kali ditanya Bunda itu, baru dia bilang memang dia nggak sekolah. Padahal anak-anak yang lain sudah masuk sekolah. Begitu ditanya lebih detail sama Bunda, terutama ke orang tuanya, ternyata ada tunggakan-tunggakan mereka di sekolah. Saya nggak tahu detailnya apa. Yang pasti juga anak-anak itu tidak punya sepatu, tidak punya tas dan lain sebagainya, sehingga mungkin malu untuk sekolah dan lain sebagainya. Sehingga kita waktu itu bergerak dengan kawan-kawan yang lain, kita minta tanda petik bantuan lah bagi kawan-kawan kita yang memang punya, yang punya rezeki yang lebih. Alhamdulillah saat itu juga kita dapat gitu dari kawan-kawan itu, dan beberapa hari kemudian kita selesaikan semua urusan anak-anak itu. Jadi ada 3 orang anak yang kita bantu menyalurkan bantuan itu. Jadi memang bukan dari uang pribadi kita, dari kawan-kawan kita. Dan alhamdulillah juga kita juga memberikan bantuan untuk usaha kecil-kecilan orang tuanya karena anggarannya berlebih untuk kebutuhan dia. Kira-kira begitulah kira-kira bang gambarannya. Berarti dari beberapa anak yang ada di Sanggar Pelita tuh mereka hari-hari juga sebetulnya berpendidikan di sekolah formal ya? Iya, berpendidikan di sekolah formal. Persentasenya berapa persen bang dari 35 katakan di satu titik tadi? Rata-rata memang sekolah mereka formal. Hanya saja bang, kegiatan kita ini kan memang baru di hari Minggu ya. Iya betul. Tentu saja kami anggap juga penting kegiatan di hari Minggu ini, karena kan hari Minggu itu hari libur. Iya. Jadi dengan adanya Sanggar Pelita ini tentu mereka ini bisa lebih terarah. Mereka bisa lebih terarah. Biasanya anak-anak di situ kalau nggak ada kegiatan itu main-main ke sungai lah, main-main ke pinggir jalan gitu. Tentu dengan di Sanggar Pelita itu mereka bisa lebih terkontrol dan lain sebagainya gitu. Bahkan kegiatan sudah selesai pun kadang-kadang selama kita masih di situ, mereka pun masih duduk di situ bang. Kira-kira seperti itu bang. Baik. Nah kalau dari sisi kegiatan yang dibuat, kira-kira konsentrasi fokus kita di Sanggar Pelita ke anak-anak tuh di bidang apanya bang di mereka? Baik, tentu saja bang, karena hanya di hari Minggu ya, tentu kita punya keterbatasan untuk menyamai misalnya dengan pendidikan di sekolah. Jadi jujur saja juga bahwa tentu dalam hal apapun ada proses naik turunnya bang ya. Di Sanggar Pelita itu pernah memang kita buat semacam kurikulumnya. Nanti misalnya di minggu ini materinya apa, siapa pematerinya, gitu-gitu. Dulunya kita buat gitu. Hanya saja sekarang yang bertugas untuk itu lagi semester akhir. Lagi semester akhir, jadi ada kesibukan dan lain sebagainya, sehingga tidak ada yang mengisi kekosongan itu. Untuk materi sendiri memang lebih banyak kita untuk baca tulis gitu, Pak. Baca tulis. Nah, tergantung nanti juga misalnya ada tamu kita yang datang. Kebetulan Bang, Sanggar Pelita ini cukup menarik ya bagi kawan-kawan mahasiswa. Sehingga sebenarnya hampir tiap minggu ada komunitas yang datang. Cuman kadang-kadang kita batasi juga. Supaya apa? Supaya kita sebagai relawan yang sebenarnya juga tetap harus ada relasi dengan adik-adik itu, kebersamaan dengan adik-adik itu. Cuman saya juga misalnya begini Bang, kalau saya juga biar dibilang pembina juga saya tetap masih mengajar di kelas. Iya, berkontribusi langsung lah ya. Iya, jadi kalau saya lebih hal-hal yang sederhana sebenarnya Bang. Misalnya saya tanya tadi pagi ngapain di rumah, bantu orang tua atau tidak.
Jadi pertanyaan-pertanyaan saya simple seperti itu karena saya rasa itu penting, Bang. Apalagi itu kan tadi Taslim sudah cerita bahwa tiap tahunnya itu jadi langganan banjir. Betul. Saya juga selalu mengedukasi anak-anak itu soal membuang sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan. Iya, iya, iya. Kira-kira begitu. Dan saya juga sering memancing anak-anak itu dengan tema-tema yang berhubungan dengan hari atau bulan itu. Misalnya di bulan Agustus saya menyinggung soal kemerdekaan. Kemerdekaan, isu-isu kemerdekaan ya. Iya, termasuk misalnya nanti di bulan November karena itu ada di situ Hari Pahlawan. Di situ juga saya menyinggung tentang pahlawan gitu. Dan ada yang menarik juga, Bang, cerita tentang itu. Waktu saya meminta kepada anak-anak untuk menyebutkan nama-nama pahlawan. Nama-nama pahlawan ya. Tiba-tiba dia menyebut satu nama, Bang. Yang bahkan mohon maaf, relawan pun ternyata nggak kenal nama itu. Nah, dia menyebutkan satu nama. Jadi namanya Siti Manggopo. Wah, saya pun juga tahu. Jadi untungnya, Bang, saya tahu. Untungnya saya tahu. Menariknya begini, saya tanya, kau tahu dari mana Siti Manggopo ini? Ternyata dia taunya, Bang, dari TikTok, Bang. Ternyata TikTok tidak seburu itu ya. Iya. Ternyata TikTok tidak seburu itu. Ada manfaat yang mereka dapatkan dari situ, tentu dengan konten-konten yang sesuai. Ya, sesuai ya. Kira-kira begitu, Bang. Baik. Nah, kalau boleh dipersentase nih, tadi saya belum dapat penjelasan ke sini. Berapa persen sih yang dari anak-anak itu masing-masing di 2 titik tadi yang sebagian besar ikut di pendidikan program dan ada yang sama sekali tidak, itu ada nggak sih kasusnya seperti itu? Kalau untuk sekarang ini sudah tidak ada, Bang. Tidak ada ya? Sudah tidak ada. Artinya hari Minggu di Sanggar itu mereka mengisi waktu kekosongan mereka ya? Iya, dan juga biasanya kita juga pancing supaya misalnya kalau mereka ada tugas, Bang, mereka tidak paham, nanti kita minta untuk didampingi oleh relawan-relawan kita membantu tugas-tugas mereka, kira-kira gitu, Bang. Baik. Nah, dari kegiatan Abang ini ada nggak sih pernah coba singgung atau kemudian pernah coba nggak untuk kemudian mendapatkan katakan aspirasi ataupun katakan mendapatkan salah satu bentuk partisipasi dari pemerintah Kota Medan katakan terkait dengan kegiatan-kegiatan kita ini? Pernah ada nggak sih gitu? Atau memang belum muncul ide sama sekali untuk ke arah sana? Sebenarnya pernah ada niat kita seperti itu, Bang. Hanya saja mungkin kita tahu ya bahwa pemerintah ini tentu sangat sibuk gitu ya. Apalagi sekarang tadi Abang juga menyinggung MBG ya. Apalagi mengurus-ngurus MBG ini tentu pemerintah butuh waktu, konsentrasi dan lain sebagainya. Apalagi Kota Medan ini dengan situasi yang seperti itu sehingga kami memaklumi kalaupun tidak ada perhatian pemerintah sama kita, Bang, bagi kita nggak masalah. Gitu ya. Bagi kita nggak masalah karena kita masih bisa berjalan sendiri. Baik. Ke depan planningnya sendiri ini akan buka cabang lagi kah di beberapa titik yang lain yang memungkinkan memang kebutuhan terhadap keberadaan Sanggar ini memang dibutuhkan untuk masyarakat atau anak-anak yang kurang pendidikannya katakan? Insya Allah memang kita punya niat seperti itu, Bang. Tapi memang kami tidak mungkin bisa bergerak sendiri. Kami butuh bantuan-bantuan, baik itu secara personal, baik itu mungkin secara material maupun non material gitu, Bang. Tadi Taslim sudah menyampaikan Kota Medan ini 21 kecamatan. Iya, betul. Saat ini kan kita sudah ada 2 kecamatan itu, Medan Maimun dan Medan Johor ya. Bangunsari, Medan Johor. Ya harapannya ke depan paling tidak kalaupun mungkin disebut 21 kecamatan itu terlalu muluk-muluk, paling tidak setengah kecamatan di Kota Medan ke depan akan kita lakukan, Bang. Amin. Ya Amin, mudah-mudahan ya Rabbal bisa terlaksana ya. Nah ini kan Hari Anak Nasional bulan depan nih ada nih, Bang. Kira-kira ada program khusus nggak dari Sanggar Pelita untuk menyambut Hari Anak Nasional tersebut? Alhamdulillah kemarin juga sudah kita mulai kita bicarakan soal itu. Jadi, Bang, kami punya rencana memperingati Hari Anak Nasional itu dengan membuat kegiatan di Car Free Day nantinya. Oh, nimbrung di sana ya? Nimbrung di sana. Bentuk kegiatannya mungkin hal-hal sederhana saja, Bang. Kita tahu Car Free Day itu juga menghasilkan sampah ya. Iya. Jadi kita nanti akan jalan, kita kutipin sampah-sampah itu gitu. Sekaligus juga kita mengenalkan ke warga Kota Medan bahwa
ada sanggar yang bernama Sanggar Pelita. Itulah mungkin Bang yang akan kita laksanakan untuk memperingati Hari Anak nantinya, dan juga kita sudah sampaikan ke beberapa komunitas seperti ada komunitas senyum kecil gitu, dan juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang datang ke Sanggar Pelita. Itu kita sampaikan, mereka juga berharap mereka bisa berpartisipasi. Tentu kami juga mohon doanya Bang dari Abang dan tim juga, semoga rencana kami itu nanti berjalan dengan baik. Amin. Iya, mungkin di ujung-ujung pertanyaan saya, walaupun belum terakhir, mungkin saya pengen tanyakan, ada kira-kira nih, kalau seandainya penonton dari sahabat podcaster di luar sana yang nonton di Naira Podcasting nanti melihat acara ini, mereka nanya-nanya kira-kira ada open untuk rekrutmen jadi relawan lagi nggak sih? Nah, caranya gimana gitu? Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau ada yang kemudian pengen nyalurkan dana dari CSR perusahaan-perusahaan tertentu atau orang pribadi ini, kira-kira nyalurkannya kemana Bang? Oke, Bang. Kalau untuk relawan, memang kemarin kita sempat open rekrutmen relawan Bang, dan sudah diterima. Tetapi juga karena memang melihat kondisi Bang, yang sekarang itu relawan kita banyak yang sedang semester akhir dan segala macam, dan juga Bang, relawan kita ini banyak juga yang bukan orang Medan. Jadi ada mahasiswa-mahasiswa yang dari luar kota, ada yang sudah wisuda pulang kampung dan lain sebagainya. Sehingga memang kita masih membutuhkan relawan untuk mengisi kekosongan yang ada. Tentu untuk lebih mudahnya untuk para penonton di podcast ini, mohon di follow IG Sanggar Pelita. Untuk Bang Jen juga ya, siap. Dan tim supaya bertambah followers kita. Nanti bisa di DM, yaitu adminnya yang pegang juga Taslim, nanti akan ditindaklanjuti oleh Taslim nanti. Termasuk soal misalnya kalau ada yang mau membantu dan lain sebagainya. Donasi ya misalnya. Donasi misalnya bisa dari situ nanti komunikasinya. Komunikasi awal di situ dulu ya. Iya. Baik. Nah, sekarang Sanggar Pelita sudah bertahan 6 tahun kurang lebih Bang. Kira-kira kalau dari Abang sebagai bagian dari pembina, apa goals akhir yang diinginkan dari Sanggar Pelita ini ke depan? Saya tidak muluk-muluk Bang. Tadi udah Abang sampaikan hadisnya, ya kan? Saya tambahi bahasa Arabnya. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Itulah goals yang kami tuju, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan saya pun sudah ngomong sama Taslim dan kawan-kawan relawan-relawan yang lain, seandainya kalian nanti sudah keluar dan lain sebagainya, kalaupun aku sendiri di sini, aku sendiri di sini. Masya Allah, tabarakallah. Tapi itu apa namanya, sekedar ancaman saja buat mereka. Saya yakin mereka nggak akan meninggalkan saya. Baik. Oke. Nah, penutup mungkin dari Bang Taslim bisa, dari Bang Randi juga nanti bisa membersamai. Kira-kira ada nggak sih pesan buat anak-anak muda nih zaman sekarang yang mungkin kerjanya cuma scrolling media sosial, kemudian juga gampang ngeluh ya kan, dengan mental ya jenis strawberry, ya apalah, sandwich segala macam itu, yang kemudian nggak peduli dengan ke depan tentang pendidikan dan nggak bisa memahami apa sih hakikat keberadaan dia untuk orang banyak gitu kan. Pesannya apa nih Bang? Mungkin bisa jadi mereka setelah menonton ini justru berkontribusi mendaftarkan diri sebagai relawan di Sanggar Pelita mungkin. Dari Bang Randi silakan. Boleh. Saya mengutip quotes lah ya, dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau mengatakan bahwa ilmu itu akan menjagamu, sementara harta engkau yang menjaganya. Itu saya kutip perkataan Imam Ali bin Abi Thalib. Baik, mungkin dari Bang Taslim mungkin sebagai penutup Bang, silakan, kameranya di sana. Ya, baik. Terkhusus anak-anak muda di Kota Medan ya. Kalian itu sebetulnya saya percaya dan yakin punya minat kontribusi sosial ya, dan ingin bermanfaat bagi lingkungan yang ada di sekitar. Saya ingin pesan buat teman-teman yang ada di luar, khususnya Kota Medan, kita memang nggak bisa memilih kondisi dan keadaan sesuai yang kita mau, tetapi kita selalu bisa memilih atau bersikap terhadap kondisi yang sedang kita alami saat itu. Jadi melalui Sanggar Pelita, kami memujuk dan mengajak teman-teman untuk bersinergi di dalam kegiatan kami
belajar mengajar bersama adik-adik kita di Sanggar Pelita. Demikian Bang. Luar biasa. Hidup Bang Taslim gitu ya. Tahu kita arahnya. Baik. Sebagai penutup, air mengalir di Sungai Deli singgah sejenak perahu menepi. Sanggar Pelita hadir peduli bantu anak pinggiran meraih mimpi. Saya Jin mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.